Dengan jelas di mimpi itu Abdullah bin Mubarak mendengar percakapan dua orang malaikat. Malaikat pertama berkata, ini yang ibadah haji di tanah haram ini berapa orang? Malaikat yang lain menjawab, jumlahnya 600.000 orang. Jumlahnya 600.000 orang. Lalu yang jawab 600.000 orang ini berkata, dari 600.000 orang ini tidak ada satupun yang dikabulkan, yang mabrur hajinya. Dari 600.000 orang yang hadir di Mekah, di tanah haram, tidak ada satupun yang mabrur hajinya, kecuali tukang sepatu. Kecuali tukang sepatu, orangnya tidak ada di Mekah, tidak ada di tanah haram, tapi rumahnya di Damsyik. Tausiah yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Syekh Firman Karam wal Muhtaram Al-Ustaz Cecep Jamaluddin. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ustaz, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Mustafa Ar-Rasyidi, juga DKM Miftahul Jannah Al-Ustaz Gunawan, dan wabil khusus yang akan menunaikan ibadah haji Bapak Ahmad beserta istri, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil hajj. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, serulah, panggillah orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam tafsir dijelaskan di situ, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, suaraku tidak terdengar oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, bahkan manusia di segenap seluruh penjuru ini gak bisa mendengar suaraku. Maka Allah katakan, hai Ibrahim, yang menyampaikan panggilan itu bukanlah engkau, tapi aku. Kau hanya menyuruh umat agar bisa melaksanakan ibadah haji
lalu kemudian panggilanmu aku teruskan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, bahkan bayi dalam kandungan mendengar panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais yang sekarang menjadi istananya Raja Salman. Di bawah Jabal Qubais itu ada miladnya, maulidnya Rasulullah, ada maulidnya Rasulullah. Samping maulidnya Rasulullah sekarang dijadikan sebagai sumur Zam-Zam, yang harusnya sumur Zam-Zam itu adanya dekat makam Ibrahim, sebelah sana dikit, ditutup, dicor, kemudian dari situ dialirkan sampai keluar di samping maulidnya baginda Rasulullah SAW, sehingga jamaah haji dan umrah bisa mengambil sumber air Zam-Zam itu di samping maulidnya Nabi di bawah Jabal Qubais. Gak tahu Pak Ahmad nanti melaksanakan ibadah haji apa sudah dibuka apa tidak. Kalau saya di situ suka mandinya pakai air Zam-Zam. Jadi bebas kalau di sana dibuka. Jadi dari sumur air Zam-Zam dialirkan di samping maulidnya Nabi di bawah Jabal Qubais. Akhirnya Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais dan beliau menyeru, memanggil kita semuanya. Yang perlu dicatat cuma satu. Nabi Ibrahim memanggil kita semuanya dengan penuh keikhlasan. Karena panggilan yang ikhlas itu akan didatangkan oleh Allah dengan sendirinya orang-orang datang ke tempat itu. Kenapa? Karena yang menyerunya adalah orang yang mukhlis. Dan kalau terjadi seperti ini di Indonesia luar biasa. Ustaz Mustafa memanggil Bapak Ibu, tahun depan kita berhaji. Insya Allah semuanya bisa berhaji. Tapi balik lagi, Ustaz Mustafa bukan Nabi. Tapi insya Allah beliau akan berangkat ke Tanah Suci kembali. Kemarin pengalaman sama saya, beliau luar biasa semangat. Di Raudhah sampai nangis. Bahkan bukan sekali beliau ke Raudhah. Luar biasa. Tawaf di depan Ka'bah bukan sekali. Dan beliau selalu ingin Ustaz sholatnya di depan Ka'bah. Karena kalau orang sudah sekali melihat Ka'bah, sekali ziarah ke makam Rasulullah, sekali ke Raudhah, pasti ingin berkali-kali. Karena kesempatan itu langka. Dan kemudian Nabi Ibrahim menyuruh kita untuk berhaji. Sehingga ironis kalau ada orang mengatakan begini, Pak, Bapak nggak berangkat haji? Jawabannya menganggap sepele. Saya belum dapat panggilan. Jika ada orang yang menjawab saya belum ada panggilan, mohon maaf, perlu dikoreksi itu jawaban. Kenapa? Khawatir menjadi kufur. Karena kita sudah dipanggil oleh Allah melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita sudah dipanggil, tunggu panggilan siapa lagi? Bapak-bapak saya tanya, sudah dipanggil atau belum? Kalau ditanya kapan Bapak Ibu berangkat? Insya Allah, semoga Allah mudahkan saya berangkat ke Tanah Suci. Jadi jangan bilang saya belum dapat panggilan, karena semua kita sudah dipanggil. Sama seperti orang yang mendengar kumandang azan. Saya teringat satu kisah Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi kita kenal bahwa muazzinnya Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Ada seorang sahabat yang mendapatkan gelar yaitu burung pipit karena suaranya yang merdu. Sampai kemudian sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya minta izin untuk mengumandangkan azan sekali saja seumur hidup." Apa jawab Rasulullah? Muazzinku adalah Bilal. Esok ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasul, sekali aja aku ingin azan. Rasul jawab lagi, muazzinku Bilal bin Rabah. Kemudian hari ketiga setelah selesai sholat zuhur, sahabat ini datang
lagi kepada Rasulullah sambil menangis, "Ya Rasul, demi Allah, saya ingin mengumandangkan azan ketika engkau masih hidup sekali seumur hidupku ya Rasul." Maka apa jawab Rasulullah? "Sahabatku, jika engkau bersekukuh ingin mengumandangkan azan, maka silakan nanti pada waktu asar kau yang azan. Kasih tahu Bilal bin Rabah bahwa nanti waktu asar jangan Bilal yang azan tapi kamu." Akhirnya sahabat yang diberikan izin sama Rasulullah, dia cari Bilal bin Rabah. Begitu ketemu Bilal bin Rabah, lalu kemudian Bilal kata Rasulullah, "Nanti azan asar aku yang azan, jangan kamu." Kata Bilal, "Silakan." Begitu masuk waktu sholat asar, sahabat ini kumandang azan. Suaranya merdu, suaranya tinggi, suaranya panjang, napasnya panjang, mengalahkan Bilal bin Rabah. Sampai seluruh sahabat itu terkesima dengan suaranya. Sehingga kemudian ketika kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh sahabat tercengang. Mereka mendengar suara yang amat sangat merdu, meninggalkan jualan, meninggalkan aktivitas pekerjaan, semua berbondong-bondong ke Masjidil Haram. Dan ternyata yang dilihat adalah bukan Bilal bin Rabah. Seluruh sahabat sepakat, selesai sholat asar, kita menghadap Rasulullah, kita minta agar Bilal digantikan dengan orang ini karena suaranya lebih merdu. Selesai kumandang azan, tidak lama pun iqomah dikumandangkan. Rasulullah memimpin sholat asar. Begitu sholat asar dimulai sampai dengan selesai salam, pada saat Rasulullah menoleh ke kanan salam, "Assalamualaikum warahmatullah", datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah. "Assalamualaikum ya Muhammad." Maka Nabi kaget. Pada waktu salam, Jibril datang kepada Nabi mengucapkan salam dan Nabi menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu Jibril bertanya kepada Nabi, "Hai Muhammad, kamu sholat apa?" Jibril bertanya kepada Nabi, "Kamu sholat apa?" Nabi terdiam. Lalu kemudian Nabi menjawab, "Barusan aku sholat asar." Jibril bertanya, "Kapan azannya? Kenapa azannya nggak sampai ke langit? Kenapa azannya nggak sampai menggetarkan arsy Allah? Kenapa azannya tidak terdengar oleh malaikat?" Inilah mengapa Nabi Muhammad tidak mengizinkan orang tersebut untuk mengumandangkan azan, karena muncul di sini dalam hatinya ingin dipuji oleh orang lain, sifat riya. Maka hati-hati Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, yang merdu kumandang azan enak, yang gak merdu insya Allah ikhlas. Tapi jangan setiap waktu yang azan aki-aki. Nanti kasihan yang dengarnya, ya Allah ini lagi sakit gigi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu baru lagi. Nabi Ibrahim manggil orang dengan penuh ikhlas, maka berbondong-bondonglah orang-orang seluruh dunia ini datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Maka tadi Ustaz Gunawan berkata, Pak Haji Ahmad sama istri jangan lupa yang hadir nih tolong didoakan. Jika tidak hafal namanya, tolong diingat nama majelisnya, tolong diingat nama perkumpulannya. Seluruhnya doakan, karena maaf Bapak Ibu, kita hadir malam ini tempat ini satu waktu kita akan dihadiri oleh orang dalam rangka Walimatus Safar juga. Karena begitulah kenyataan yang terjadi. Dulu kita dihadiri oleh orang, kita menghadiri orang lain dalam rangka Walimatus Safar. Nanti kita pun akan dihadiri oleh orang lain pada saat Walimatus Safar. Insya Allah langkah kaki kita ke tempat ini tidak sia-sia, dicatat oleh Allah. Maka nanti pada saat kumandang sholawat, lalu kemudian menjabat tangan Pak Ahmad, tolong berteriak dalam hati, ya Allah segerakan saya untuk pergi ke tanah suci. Kenapa demikian?
Karena sesungguhnya malaikat-malaikat yang di sekitar arasy-Nya Allah mendengar doa kita semuanya, dan mereka meminta kepada Allah agar kita disegerakan untuk berangkat ke tanah suci. Alam kita ini ada 4. Ada alam mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Setelah alam lahut barulah namanya Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha terus ke atas nanti ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Alam mulki adalah alam fisik. Bumi kita, planet, bintang-bintang, matahari, bulan, ini disebut dengan alam mulki, alam fisik. Dan ini akan hancur nanti. Di atas alam fisik, alam mulki ada namanya alam malakut. Di atas alam malakut ada namanya alam jabarut. Alam jabarut ini ibarat buku catatan amal, lauhil mahfudnya alam jabarut itu. Di atas alam jabarut ada alam lahut. Alam lahut itu surga dan neraka. Di atas alam lahut ada namanya Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya hamparan. Kalau bahasa kerennya itu adalah pakro. Sidrah itu hamparan. Muntaha bermakna intaha, hamparan alam yang terakhir. Tidak ada lagi alam di sana. Lalu kemudian di atas itu ada arasy-Nya Allah. Dan yang menggotong, yang menggendong, yang mengangkat arasy-Nya Allah adalah para malaikat-malaikat yang seluruhnya mendengar teriakan-teriakan bapak dan ibu dalam berdoa di dalam hatinya, dan mereka mendoakan, mengaminkan kepada Allah agar segera dikabulkan. Maka insya Allah segera Allah berangkatkan kita ke tanah suci. Tapi bapak ibu, ibadah haji memang hukumnya wajib. Kewajibannya tidak mengikat. Tidak untuk seluruh umat Islam. Hanya umat Islam yang mampu saja. Yang nggak mampu nggak wajib. Misal ada orang rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, makan aja susah. Saya tanya, wajib haji nggak? Tuh, pada dia wajib haji nggak? Enggak, lebih wajib dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau dia memaksakan diri nabung terus sementara anak istrinya kelaparan, dosa apa enggak? Dosa. Makanya manis tato'a ilaihi sabila, haji itu bagi mereka yang mampu. Maka bapak dan ibu yang berangkat ibadah haji, alhamdulillah adalah orang-orang yang mampu dan orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan lebih kemudian dipakai untuk ibadah. Maka insya Allah ibadah hajinya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hajinya jadi haji yang mabrur. Tapi maaf, kalau haji cuma sekedar gelar haji, saya selalu berikan nasihat kepada para jamaah yang akan berangkat ibadah haji, tolong jangan ada niat di hati ingin dipanggil Pak Haji. Kenapa? Kalau nanti tidak dipanggil Pak Haji, marah yang ada. Nanti Pak Haji Ahmad ya, kalau nggak ada yang ngambil nama Bapak dengan Pak Haji jangan marah. Karena ada orang yang marah, gua 40 juta nih haji, makanya nggak dipanggil haji. Jadi jangan mau dipanggil haji. Adapun orang manggil haji adalah sebuah penghormatan. Tidak dipanggil haji jangan marah. Kenapa? Cukuplah nanti Allah yang memberikan gelar kepada kita haji yang mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin bawakan satu kisah nyata. Sumbernya dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak dia tidur di Masjidil Haram. Pada saat tidur, dia mimpi turun malaikat, 2 orang malaikat dari langit. Dengan jelas di mimpi itu Abdullah bin Mubarak mendengar percakapan 2 orang malaikat. Malaikat pertama berkata, ini yang ibadah haji di tanah haram ini berapa orang?
Malaikat yang lain menjawab jumlahnya 600.000 orang. Jumlahnya 600.000 orang. Lalu yang jawab 600.000 orang ini berkata, dari 600.000 orang ini tidak ada satupun yang dikabulkan, yang mabrur hajinya. Dari 600.000 orang yang hadir di Mekah, di tanah haram, tidak ada satupun yang mabrur hajinya, kecuali tukang sepatu. Kecuali tukang sepatu, orangnya tidak ada di Mekah, tidak ada di tanah haram, tapi rumahnya di Damsyik. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak bangun dari tidurnya, berangkat dari Masjidil Haram menuju tempat yang namanya Damsyik. Begitu sampai di Damsyik, Abdullah bin Mubarak bertanya kepada warga, di mana rumahnya Muwafaq. Kita kenal ada Gus Muwafiq, ini namanya Muwafaq. Ya, jadi biar ingat namanya Muwafaq. Di mana rumah Muwafaq? Lalu kemudian orang-orang mengatakan, oh tukang sepatu di sana. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak mengetuk pintu rumah Muwafaq. Begitu diketuk, Assalamualaikum, maka Muwafaq membuka pintunya dan menjawab, Waalaikumsalam. Lalu kemudian ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, engkau Muwafaq? Iya. Apa yang kau lakukan sampai engkau mendapatkan gelar haji yang mabrur? Jawab Muwafaq, Tuan, saya tidak berhaji. Saya mau berangkat haji, punya rezeki 300 dirham dari usaha sepatu. Pada saat saya mau setor nih 300 dirham, istri saya yang hamil ini mencium aroma masakan tetangga sebelah. Lalu kemudian saya mengetuk rumah pintu sebelah tetangga ini. Begitu diketuk, dibukalah oleh seorang ibu. Dan ibu itu berkata, ada apa Tuan? Bu, istri saya sedang hamil, mencium masakan yang ibu masak, pengen, ibarat kita bilang ngidam, pengen tuh yang dimasak itu. Maka kemudian ibu ini berkata, Tuan, makanan yang saya masak ini halal untuk saya, haram untuk Tuan. Abdullah bin Mubarak kaget. Mengapa bisa begitu? Halal untuk kamu, tapi haram buat saya. Karena Tuan, yang saya masak ini adalah bangkai keledai. Saya punya 3 anak yatim, ayahnya sudah meninggal. 3 hari belum makan Tuan. Saya mencari makan kemana-mana, gak ketemu, baru kemarin ketemu. Daging bangkai keledai, saya ambil daging tersebut, saya masak untuk anak saya kelaparan. Dalam kondisi darurat orang pakai bangkai halal, tapi bagi Tuhan adalah haram karena tidak boleh makan bangkai. Itu Abdullah bin Mubarak menangis dengar cerita janda tersebut. Akhirnya beliau mengambil uang 300 dirham itu, diberikan seluruhnya kepada si janda ini dan kepada anak-anaknya. Ibu, beli makanan yang banyak, kasih makanan yang enak kepada anak-anak yatim ini. Saya tidak jadi berangkat ibadah haji karena ini semuanya untuk anak-anak tetangga sebelah. Maka begitu diceritakan kepada Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak pun tercengang dan menangis. Karena ini 600.000 orang berhaji tidak diterima hajinya karena Muwafaq hanya tukang sepatu yang diterima hajinya oleh Allah, menjadikan 600 orang ini diterima hajinya oleh Allah karena 1 orang ini. Maka itu insya Allah, jikalau kita memiliki harta yang berlebih, tengok tetangga kita. Insya Allah kalau di sekitar sini semuanya orang-orang kaya Pak Ustaz. Kanan kiri kaya. Soalnya lihat nih banyak punya mobil. Di depan masjid ada garasi mobil. Di depan banyak parkir motor. Berarti kaya semuanya.
Maka itu alhamdulillah Pak Haji Ahmad ini termasuk orang yang kaya. Kalau orang katakan miskin, salah. Beliau sudah dianugerahkan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki gak ada kekurangan. Rambutnya utuh, nanti insya Allah pulang botak. Ya sunnah Pak Haji Ahmad ya, jangan sampai tahalulnya cuma 3 helai. Nah, ini kayak ini gak dibotakin. Saya suruh botakin padahal sunnah. Jadi sunnah. Jadi jangan menyisakan rambut. Jadi kalau bisa nanti pulang dari sana tahalulnya jangan 3 lembar, 3 helai rambut, tapi botakin. Ya, nanti jangan pas umroh Pak, karena Bapak ini berangkatnya kan ke Madinah dulu. Nanti Bapak umroh dulu, hajinya nanti. Nanti aja pas setelah selesai tawaf ifadah, nah Bapak mau tahalulnya botak-botak sekalian. Kalau umrohnya sayang, nanti yang dicukur mana lagi? Kayak gitu. Makanya itu banyak yang bertanya, Ustadz saya gundul setelah tawaf sa'i, ini tahalulnya gimana? Udah nggak ada rambutnya, cukup isyarat taruh gunting di atas kepala. Nah itu menandakan sudah tahalul. Ada yang mengatakan cukup diusap selesai, ya gitu. Kalau gundul, makanya saya sarankan nanti Haji Ahmad setelah tawaf ifadah selesai, nanti yang lain mau nafar sani dulu kayak atau mau setelah itu ngobrol lagi baru digundulin total. Ya, jadi seperti itu. Jadi total aja, habisin Pak. Jadi jangan sampai tidak. Nah balik lagi, dari ujung rambut Bapak alhamdulillah kaya, diberikan oleh Allah karunia mata, ya, hidung, mulut, tangan, dan kondisi yang sehat alhamdulillah. Maka itu jangan lupa banyak diminum air zam-zam Pak. Ya, 12 hari yang lalu saya berangkat umroh bawa jamaah dari Jambi. Mohon maaf matanya kurang awas, kalau jalan nggak bisa lihat. Saya pegang terus tank-tank Bapak tersebut. Saya bilang, Pak jangan jauh-jauh dari saya. Iya Ustadz, nurut. Tapi saya waktu di Madinah, saya pulang duluan ke hotel, saya titip ke istrinya. Istrinya ternyata meninggalkan suaminya, jalan suaminya. Dari maghrib Pak nggak pulang, ketemu di depan Raudhah, itu jam 2 malam, lagi tiduran. Jadi Masya Allah, kita nyari kemana-mana, kita ketemu lagi tiduran depan Raudhah. Ya Allah ya Rabbi, ini nikmat nih. Jadi Masya Allah tabarakallah. Maka itu manfaatkan ibadah nanti haji itu dengan maksimal Pak. Kalau di Madinah tidak akan mulia kalau tidak ada makam baginda Rasulullah. Karena ada makam baginda Rasulullah, Madinah banyak dikunjungi orang, menjadi tempat suci. Jika tidak ada makam Rasulullah, Madinah bukan tempat yang suci. Di sana ada kuburan Rasulullah, di sana ada rumah Rasulullah. Maka Madinah menjadi mulia karena baginda Rasulullah. Sehingga orang-orang yang dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah ketika ke Madinah, bahkan ke Baqi untuk berdoa agar meninggal di Madinah. Tapi Bapak jangan berdoa Pak, kasihan anak nanti pulang. Karena memang dianjurkan begitu. Kalau sudah di Madinah, berdoalah agar bisa meninggal di Madinah. Beda orang kalau di Mekah, Rasulullah tidak menganjurkan untuk berdoa meninggal di Mekah, tapi menganjurkan berdoanya di mana? Di Madinah agar dikuburkan di Baqi. Baqi adalah Jannatul Baqi. Orang-orang yang dikuburkan di Baqi adalah orang-orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar nanti kelak. Dan mereka orang-orang yang di Baqi ini akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bahkan Madinah mulia, Madinah dikunjungi karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak jangan sampai tidak berziarah ke makam Rasulullah, jangan sampai tidak ke Raudhah. Antara rumah Rasul dengan mimbar adalah Raudhah. Itu tempat yang harus Bapak wajib kunjungi. Selebih-selebihnya sunnah. Ke Baqi kalau memang mau silahkan ba'da sholat subuh atau ba'da sholat Bapak boleh ke Baqi. Tapi kalau selain itu susah untuk masuk ke Baqi, hanya bisa di luarnya saja. Adapun ziarah ke yang lainnya itu menjadi sunnah sebagai satu iktibar pelajaran dan tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Tapi titip saya adalah jangan terlalu diporsir di Madinah.
karena Bapak sedang melaksanakan ibadah haji. Artinya haji Bapak adalah haji tamatu, Madinah dulu, umrah dulu, baru haji. Inti haji itu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika Bapak berangkat dari Madinah ke Mekah, itu sudah mulai mau melaksanakan ibadah haji. Artinya Bapak di Madinah arba'in dulu, 15 harian, sekitar 15 harian di Madinah. Setelah itu Bapak baru ke Mekah. Nah, barulah di Mekah ini Bapak porsir untuk hajinya. Kenapa? Karena haji tidak akan sah kalau tidak ada wukuf di Arafah. Bapak wukuf, tapi sudah lempar jumroh, tidak tawaf ifadah. Nah ini tawaf ifadah kan menjadi rukun bagi mereka yang sehat. Kalau bagi mereka yang sakit, al-hajjul Arafah, haji itu cukup wukuf di Arafah. Orang sakit cukup wukuf saja di Arafah, sudah sah. Tapi bagi mereka yang sehat, setelah mereka mabit di Mina, lalu kemudian ke Musdalifah, setelah itu wukuf juga, lalu kemudian lempar jumroh, Aqabah, kemudian setelah itu tawaf ifadah, kemudian tahallul awal, setelah itu kemudian balik lagi dengan sudah bebas. Maka semuanya itu Bapak yang harus porsi itu di situ, butuh tenaga yang kuat. Maka haji adalah ibadah fisik, bukan ibadah jalan-jalan. Maka fisik harus kuat. Kalau orang sudah diporsir di Madinah, maka otomatis di Mekah akan kelihatan capek. Di Mekah akan kelihatan sakit. Terlebih kondisi Mekah itu nanti pas Bapak berangkat itu bisa nyampe panasnya 50 derajat. Maka saran saya selalu bilang ke jamaah haji akan berangkat di kondisi panas, tolong disuntik dulu. Sudah suntik dulu Pak? Suntik dulu? Belum? Ada suntik meningitis, ada suntik flu. Meningitis sudah, belum berarti. Jadi suntik flu itu mencegah karena kondisi dalam kondisi panas biasanya radang tenggorokan lalu kemudian pilek Pak. Dan itu pilek Masya Allah bikin pusing. Dan itu terjadi, saya ngalamin masalahnya. Saya sendiri ngalamin waktu kemarin pas di Mekah, saya sakit, radang, batuk, pilek. Dan beberapa jamaah mengalami seperti itu kondisi yang panas. Tapi ada jamaah, kok Bapak nggak pilek? Saya disuntik flu Ustaz. Jadi alhamdulillah nggak pilek, nggak batuk. Itu menghindar aja Pak. Jaga kondisi kesehatan. Kayak ada suntik flu kondisinya. Jadi kalau memang ini kan tidak dianjurkan. Cuma kalau memang Bapak mau silakan, tidak pun tidak masalah. Cuma yang harus diperhatikan adalah air zam-zam. Air zam-zam itu tergantung Bapak minum. Kalau Bapak minum air zam-zam nggak berdoa, air zam-zam itu sama seperti air ini. Maka Rasulullah mengatakan, ma'ul zam-zam liman syiribala. Air zam-zam itu tergantung orang yang minum. Kalau dia berdoa, maka air zam-zam itu ada khasiatnya. Tapi kalau orang minum air zam-zam tidak berdoa, tidak ada khasiatnya. Maka dianjurkan orang minum air zam-zam itu dia berdoa. Doa minum air zam-zam. Kalau Bapak nggak bisa doanya, doa apa saja, ya Allah sehatkan, ya Allah kabulkan hajat, ya Allah sembuhkan, ya Allah berikan segala macam kemudahan, itu akan menjadi dikabulkan. Maka titip saya adalah minum air zam-zam, tolong berdoa. Karena banyak jamaah umroh pada saat minum air zam-zam tidak berdoa. Jadi air biasa saja, nggak ngaruh. Kayak gitu Bapak ya. Maka insya Allah Bapak di sana sehat. Ya, makanya itu apalagi sekarang nikmatnya apa? Makannya 3 kali sama seperti umroh. Dan biaya umroh Bapak itu 99 juta, bukan 40. Jadi disubsidi oleh pemerintah itu 59 juta. Jadi 59 juta itu uang pemerintah. Bapak cukup bayar 40 juta. Jadi total itu 99 juta. Saya dapat WA dari kawan saya yang menunaikan ibadah haji di Saudi. Biaya haji di Saudi itu 60 juta. Jadi lebih mahal di Saudi dibanding di Indonesia. Orang Saudi, kawan saya bilang, Ustaz, saya tahun ini berangkat haji. Saya tanya berapa biayanya, 60 juta. Saudi doang. Jadi jangan kira orang yang tinggal di Mekah enak dia bisa tiap tahun haji. Enggak, mereka bayar.
Harus bayar. Kenapa? Bayar buat hotelnya, bayar buat nanti mabit di Muzdalifah, di Mina, kemudian segala macam operasional, itu bayarnya 60 juta. Jadi maka itu jamaah haji Indonesia biaya hajinya 99 juta, 59 juta disubsidi oleh pemerintah, Bapak hanya bayar 40 juta, yaitu 99 juta. Jadi alhamdulillah 3 kali makan. Logikanya adalah kalau saya berpikir gini, karena memang saya adalah orang umroh, ibadah umroh di bulan Ramadan satu bulan itu biayanya adalah 60 juta, paling murah 55 juta satu bulan Ramadan. Dan haji tahun ini visanya adalah kurang lebih 90 hari. Jadi visa haji tahun ini adalah 90 hari, 3 bulan berarti. Kalau visa haji Ramadan, visa umrah Ramadan 30 hari itu visanya lumayan mahal. Kalau 90 hari bisa dikalkulasikan hampir 15 jutaan visanya saja. Visanya saja bisa jadi lebih. Belum tiket pesawat, belum makan. Maka maaf, 40 juta saya hitung itu termasuk kategori murah. Murah bagi mereka yang mampu, mahal bagi mereka yang tidak mampu. Dan saya yakin yang hadir adalah orang-orang yang mampu. Ini saja yang bisa disampaikan, tidak berpanjang lama kalam, karena mohon izin juga ini baru pulang habis ngurusin 60 jamaah pasporan untuk berangkat ibadah umroh di bulan November. Insya Allah saya berangkat tadi tanggal 16 Agustus membawa 130 jamaah. Dan insya Allah saya juga akan mengajak Ustaz Mustafa di bulan November ibadah umroh. Insya Allah nanti tanggal 3 November kalau tidak ada halangan, beliau juga akan ibadah umroh dengan saya. Itu insya Allah satu pesawat 430 jamaah di bulan November. Dan alhamdulillah di bulan Agustus kami memberangkatkan kurang lebih hampir 280 jamaah tersebar dari Subang, Bekasi, Karawang, Jambi, Pekalongan, Sumedang, Banten, jadi di mana-mana. Maka digabungkan dalam satu ini, maka kami berangkat. Jadi bukan hanya di Bogor. Kalau di Bogor banyaknya jamaah kami dari Lewiliang, dari mulai Sade, Lewiliang, Tanggung, Sukajaya, Cibudeg ke sana. Jadi kalau kota Bogor sedikit, karena saya sering jalannya ke daerah-daerah. Kalau di daerah kan yang dituakan adalah kiai ustadznya. Kalau di kota Bogor informasi saja. Makanya kami jamaahnya dari mana-mana. Alhamdulillah tadi barusan di Bekasi 60 jamaah selesai. Nanti insya Allah dua minggu lagi saya ke Malang untuk ngurusin paspor sebanyak 30 jamaah di Malang. Jadi itu saja yang bisa disampaikan. Kita doakan semoga Pak Haji Ahmad bersama istri dimudahkan ibadahnya, dilancarkan hajinya, haji yang mabrur, dan semua keluarga yang ditinggalkan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titip Pak, jangan noleh ke belakang nanti kalau sudah berangkat. Jangan ingat keluarga. Tanya Ustaz Mustafa kalau sudah di Mekah Madinah, Bapak gak akan ingat keluarga. Ingatnya adalah ibadah. Berkali-kali sampai jamaah saya itu ngomong, Ustaz boleh nggak pulang ke tanah air, ke Indonesia? Gitu. Selalu ngomong kayak gitu. Boleh nggak saya tinggal di Mekah nggak pulang-pulang? Saya cuma jawab boleh Pak. Tapi satu syaratnya, Bapak kasihan dulu sama saya. Bapak nggak pulang, saya kena denda 100 juta. Karena satu orang jamaah kalau nggak pulang dendanya 100 juta. 2 jamaah tidak pulang, izin travelnya dicabut. Makanya gitu berat. Makanya Bapak nanti buktiin kalau sudah di Mekah Madinah Bapak nggak akan pernah ingat keluarga kecuali kalau Bapak banyak waktu kosong. Kalau waktunya pakai ibadah itu nggak akan ingat keluarga. Ini beliau nggak ingat anak istrinya nih. Cuma ingatnya pasti telepon doang sama istri sama anaknya. Buat oleh-oleh katanya belum. Makanya minta ditransfer. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah Bapak hajinya fokus Pak ya. Sehat di sana. Saya yakin semuanya.
semua yang hadir bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.